apa dan bagaimana KPU Kabupaten Probolinggo itu. Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Walaupun pada masa pandemi dan PPKM masih juga dilanjutkan, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi saya ingatkan, kita sama-sama yuk disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan karena coronanya masih berkeliaran di sekitar kita. Dan saya harap kita bisa melewati masa pandemi ini. Baik, perlu diketahui untuk memenuhi standar kesehatan di masa pandemi ini, selain selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga kebersihan, kita juga sudah melaksanakan 2 kali vaksinasi. Namun untuk kegiatan kali ini dan demi kenyamanan kita dalam bincang siang hari ini, kami mohon izin untuk sementara waktu kami melepas masker. Monggo Bapak. Bersama saya Diana Aviana, kita kembali lagi dalam channel Bromo, Ngobrol Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Dan kali ini teman pemilih kita akan membahas masalah apa dan bagaimana KPU Kabupaten Probolinggo itu. Baik teman pemilih, narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah orang yang paling berkompeten di KPU Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024. Nanti kita akan kupas tuntas tentang visi misi KPU Kabupaten Probolinggo, apa saja kegiatan KPU Kabupaten Probolinggo sebelum memasuki tahapan pemilu, dan sejauh mana kesiapan KPU Kabupaten Probolinggo untuk menyambut pesta demokrasi pemilu 2024. Baik teman pemilih, kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini. Assalamualaikum Bapak Dr. Lukman Hakim MPDI, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, terima kasih. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Semoga kita semua sehat semua. Amin, amin. Alhamdulillah Bapak. Pada kesempatan kali ini saya merasa beruntung mempunyai kesempatan bincang langsung dengan Bapak selaku Ketua KPU Kabupaten Probolinggo. Baik Bapak, pada kesempatan ini saya ingin menyambung atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pemilih tentang KPU Kabupaten Probolinggo. Terutama yang pertama adalah apa sih visi misi KPU Kabupaten Probolinggo? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Halo pemirsa semuanya, sahabat pemilih, terutama yang ada di KPU Kabupaten Probolinggo. Bahwasanya visi dan misi KPU Kabupaten Probolinggo itu sebagaimana yang tertuang di website KPU Kabupaten Probolinggo, bahwasanya visinya adalah menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Nah, ini perlu kita sadari bersama bahwa asas kemandirian, kemudian profesional dan integritas itu adalah menjadi satu hal yang pokok dan kunci dan sebagai modal awal penyelenggara pemilu. Kalau 3 hal ini tidak dimiliki oleh penyelenggara pemilu, maka otomatis pemilunya akan amburadul. Sehingga dengan 3 modal ini harapannya adalah terwujudnya pemilu yang luber. Luber itu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jurdil, jujur dan adil. Itu visinya. Kemudian untuk misinya, KPU Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa visi. Di antaranya yang pertama adalah membangun SDM yang berkompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional. Nah, ini jabaran dari visinya tadi ya. Yang pertama harus ada SDM yang unggul, SDM yang berkualitas. Ini penting karena bagaimanapun proses penyelenggaraan pemilu tidak bisa dipisahkan dari SDM yang berkualitas, profesional ya, yang kemudian bisa melaksanakan dengan penuh amanah dan dedikasi. Ini yang penting ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan regulasi di bidang pemilu. Artinya memang
pemilu dan pemilihan itu memang tidak bisa lepas dari regulasi, tidak bisa lepas dari aturan yang ada. Kita tahu ada undang-undang ya, baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, kemudian undang-undang terkait KPU itu sendiri yang namanya per KPU ya, dan kita tahu setiap saat, bahkan setiap bulan itu ada per KPU baru ya, sesuai tahapan yang ada. Nah ini harus dipahami bersama, regulasinya dikaji bersama, dan juga harus dilaksanakan ya, tidak hanya dipelajari saja. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder dan umumnya untuk seluruh masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya KPU Kabupaten Probolinggo punya beberapa piranti atau divisi yang membidangi terkait pelayanan publik ini. Kita tahu ada PPID. Nah, apa itu PPID? Ya, monggo silakan warga Kabupaten Probolinggo untuk hadir di KPU Kabupaten Probolinggo menanyakan, dan bahwasannya PPID ini merupakan satu bentuk pelayanan yang luar biasa dari KPU untuk bagaimana menyajikan informasi-informasi yang disediakan oleh KPU Kabupaten untuk masyarakat umum ya, termasuk juga kita juga punya link ke KPU RI ya, kita ada JDIH, jadi produk-produk hukumnya itu kan sudah ada semua di website sudah kita. Bisa dilihat Pak ya? Sudah bisa dilihat, sudah nge-link itu ya. Jadi ini bagian dari pelayanan tadi ya. Kita ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya stakeholder. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Nah ini penting ya. Kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa dilepaskan, pasti akan ditanyakan berapa itu angka parmasnya ya, partisipasi masyarakatnya, dan tidak bisa kemudian tanggung jawab peningkatan parmas itu hanya dibebankan kepada KPU, tidak bisa. Harus ini menjadi tanggung jawab bersama stakeholder ya, para parpol yang memang menjadi peserta pemilu itu punya tanggung jawab juga, kemudian masyarakat secara umum punya tanggung jawab. Jadi tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU saja untuk bagaimana meningkatkan parmas ini. Kita berharap setiap orang yang berhak memilih ya, yang berhak memilih kan diantaranya yang sudah berumur 17 tahun atau berumur 17 tahun tapi sudah menikah, itu sudah punya hak pilih, atau TNI Polri yang sudah pensiun ya, sudah alih status, nah itu punya hak memilih dan dipilih. Nah, saya berharap masyarakat yang sudah punya hak pilih ini harus menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, itu ya. Kemudian selanjutnya memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan. Jadi betul sekali bahwasanya eksistensi KPU dalam posisi ketatanegaraan ini betul-betul harus ditunjang dengan performa lembaganya. Nah, kalau ngomong performa lembaga otomatis juga dinilai performa personilnya ya kan, person-personnya di situ, dari mulai ketuanya, kemudian anggota komisionernya, kemudian juga staf sekretariatnya, tentu semuanya akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik, sehingga performanya harus betul-betul meyakinkan begitu ya. Selanjutnya meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu. Nah ini penting sekali bahwasanya kita dalam menjalankan tugas, menjalankan amanah itu selalu ada kode etiknya ya. Ini harus kita selalu jadikan kiblat ya, kita jadikan, anggap kalau umat muslim itu punya Al-Quran ya, pedomannya gitu ya. Nah, kita harus tahu kode etik penyelenggara pemilu, karena bagaimanapun kalau kode etik itu dilanggar ya siap-siap saja nanti berhadapan dengan DKPP begitu kan. Nah itu yang paling kita hindari ya, karena DKPP itu tidak hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tapi katanya teman-teman itu Dewan Kehormatan Pencabut Penghasilan gitu. Karena ketika sudah berhadapan dengan DKPP itu waduh
jadi orang pesakitan nanti ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan yang terakhir adalah aksesibel. Jadi artinya yang mudah dijangkau, diakses itu gampang, transparan, ya, akuntabel itu bisa diperhitungkan, ya. Ada data-data empirik yang bisa disajikan. Jadi ketika masyarakat misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan, betul, Pak, yang minta hasil perolehannya, kita berikan tentunya dengan syarat-syarat yang harus dilewati. Sesuai prosedur, ya, Pak. Betul, ada prosedurnya, ada SOP-nya. Iya. Saya kira itu, Mbak. Ya. Satu pertanyaan, Pak, untuk pendidikan kepada pemilih, apa itu termasuk dalam visi atau bagaimana, Pak, untuk menyampaikan pendidikan kepada pemilih, termasuk pemilih pemula, itu bagaimana, Pak? Ya, betul. Jadi saya kira pendidikan pemilih pemula ini juga masuk dalam kategori tadi, ya, sosialisasi. Jadi sosialisasi pendidikan pemilih itu sebenarnya ada di programnya divisi Parmas, ya, dan itu kita sudah banyak melakukan hal-hal terobosan-terobosan, termasuk kemarin kita menyelenggarakan KPU Goes to School, kemudian juga KPU Goes to Campus. Nah, ini bagian dari sosialisasi dan pendidikan itu pemilih. Itu khusus untuk pemilih pemula, ya, Pak? Betul, jadi pendidikan pemilih pemula, yang terutama yang Goes to School, karena mereka kan baru masuk usia 17 tahun. Nah, kita berharap begini, dengan pendidikan pemilih itu kita betul-betul ingin menciptakan suasana demokrasi yang sehat, dinamis, begitu ya, yang terbebas dari isu-isu money politik. Nah, kita berharap dengan betul-betul memberikan pendidikan pemilih khususnya ke pemilih pemula ini yang betul-betul mereka bisa menjadi agent of change. Kita berharap di Probolinggo khususnya supaya nanti praktek demokratisasi kita betul-betul dipraktekkan secara ideal. Kalau bisa kita hindari itu money politik. Kenapa? Karena kalau kita logikan saja, ya, masa kepemimpinan selama 5 tahun kita gadaikan dengan hanya uang misalnya 50.000 atau 100.000. Nah, ketika para pemimpin kita sudah mengasih uang dan kemudian kita terima, itu kan mereka kan sudah say goodbye, loh. Suara kamu kan sudah tak beli. Nah, sehingga ketika nanti proses pemerintahan berjalan, kita tidak bisa memberikan kritik, saran dan sebagainya. Nah, karena suara kita sudah terbeli. Sangat murah sekali itu kalau hanya 100.000 atau 50.000. Jadi di dalam pendidikan pemilih itu sendiri kita memberikan pelajaran kepada pemilih bahwa intinya money politik itu tidak boleh, gitu, Pak, ya. Betul, dan itu sangat tidak mendidik, ya. Artinya mencederai proses demokratisasi itu sendiri. Baik, Pak, sekarang masuk pertanyaan kedua yang mungkin banyak sekali teman pemilih yang penasaran, apa sih kegiatan KPU itu sebelum memasuki masa tahapan? Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak. Apa masih terus berjalan seperti biasanya atau ada trik-trik bagaimana supaya kegiatan itu tetap berlangsung? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang menarik. Jadi selama pandemi ini tentu KPU tetap mengikuti surat instruksi dari KPU RI yang ada, ya. Surat edaran SE itu kan diantaranya menyatakan kalau daerah itu masuk kategori 4 waktu itu, ya, itu harus WFH 100%, gitu kan. Termasuk yang kategori 3 pun juga masih diupayakan supaya untuk menerapkan WFH 100%. Nah, untuk KPU Kabupaten Probolinggo sendiri, kita tentunya dengan regulasi yang ada dan juga tetap mengutamakan protokol kesehatan, kita sebisa mungkin bagaimana supaya aktivitas kerja-kerja di KPU itu tidak terganggu, kemudian juga aktivitas keseharian bapak-bapak komisioner khususnya itu juga tetap bisa beraktivitas dengan tetap mengedepankan program kerjanya, ya. Nah, ini kita berharap melakukan hal-hal yang terobosan-terobosan yang tidak
tidak melanggar protokol kesehatan, tetapi juga diperkenankan ya secara regulatif. Nah, akhirnya kemarin muncul ide, misalnya kalau pleno kita hybrid itu ada yang versi luring dan ada versi daring. Nah, ini sudah pernah dilaksanakan ya Pak? Sudah kita laksanakan, termasuk kita kemarin melaksanakan pleno data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kita laksanakan dengan secara luring dan daring. Kita mengundang Bawaslu secara luring, tetapi dari perwakilan parpol kita undang secara daring. Nah, jadi kolaborasi antara luring dan daring atau istilahnya hybrid ini. Bagaimana tanggapan mereka Pak tentang kegiatan? Nah, saya kira kemarin kita alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari terutama para pimpinan parpol, karena malah justru ini yang fenomena menarik ya, ketika kita undang secara fisik yang sebelum-sebelumnya ya, itu kan yang hadir selalu LO. Sementara ketika kita bikin luring dan daring ini malah justru bisa menyempatkan pimpinan parpolnya. Banyak yang kemarin hadir dari sekretaris parpol itu ya. Berarti ada feedback Pak ya? Ada feedback yang bagus. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, sejauh mana kesiapan KPU Kabupaten Probolinggo menyambut pesta demokrasi nanti tahun 2024 ini Pak? Nah baik, ini menarik pertanyaannya. Jadi bagaimana kesiapan KPU menjelang atau menyongsong ya istilahnya, menyongsong pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Nah, tentunya kita semua pasti akan melalui tahapan-tahapan ya. Nah, tahapan itu kalau sesuai hasil RDP dari Kemendagri, kemudian KPU RI dan juga dari Komisi 2 khususnya ya, Komisi 2 DPR RI, itu kemarin hasilnya adalah bahwasanya mulai awal tahun 2022 itu sudah mulai tahapan khususnya Pileg dan Pilpresnya. Kemudian nanti di tahun 2023 khususnya ya pasti akan berlangsung tahapan yang Pilkada. Nah, pasti ada tahapan yang beririsan. Nah, informasi yang saya dapatkan hasil RDP terakhir ya, dan ini tapi belum final juga ya, bahwasanya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres itu akan diselenggarakan di tanggal 28 Februari 2024. Sementara pilkadanya itu jatuh di tanggal 27 November. Nah, artinya ini memang betul-betul pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Serentaknya adalah keserentakan lokal dan nasional ya. Kalau Pileg Pilpres ini kan otomatis di sana ada pemilihan anggota DPR baik di tingkat kabupaten kota dan DPRD Jawa Timur ya. Kemudian sampai di tingkat nasional atau DPR RI. Nah, belum lagi DPD juga ya kan, pemilihan DPD RI. Kemudian ditambah Pileg Pilpresnya itu sendiri. Nah, tentu pasti akan banyak tahapan-tahapan yang berhimpitan, beririsan. Ditambah lagi nanti pilkadanya sendiri kan ada dua ya, pilkada bupati atau wali kota dan pilkada gubernur. Ada tahapan yang beririsan dan juga ada agenda yang skupnya lokal dan regional. Lokal itu yang Kap Kota, regional yang Jawa Timur kan begitu. Nah, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Probolinggo khususnya kita juga sudah merancang. Dari yang pertama kita lakukan itu ya tentu kita proses penganggaran ya. Kemarin kita tahu bersama di minggu-minggu ini dan juga diminta oleh KPU Provinsi segera memfikkan anggaran khususnya yang pilkada. Kalau Pileg Pilpres kan kita tinggal ngikut RKP dari KPU RI ya. Nah, sementara yang pilkada itu karena wilayah kewenangannya ada di Probolinggo ya kita harus merancang itu. Nah, dalam merancang RKB itu sendiri kita kan juga banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, terutama di masa pandemi ini kita harus di situ memasukkan APD
Nah, setiap tahapan, setiap proses misalnya ya rekrutmen badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS, KPPS dan seterusnya, itu juga harus mencantumkan proses penganggaran APD-nya. Jadi misalnya nanti keperluan untuk rapid test atau kewajiban untuk memakai masker ketika proses seleksi, itulah tentu kita kan tidak boleh kecolongan, dalam arti misalnya kewajiban memakai masker saja, mungkin di antara calonnya ya kandidat badan-badan ad hoc itu ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan. Nah, kita harus siapkan di situ di tempat misalnya ujian seleksi, dan kita berharap proses rekrutmen penyelenggaraan rekrutmen badan ad hoc itu nanti berjalan secara fair, secara baik, dan itu harus kita persiapkan dulu. Makanya tadi barusan saya juga ikut rakor terkait persiapan rekrutmen badan ad hoc. Padahal sebenarnya masih jauh ya, tetapi perlu sampai sejauh itu sudah Pak ya persiapannya Pak ya. Betul, termasuk tadi ada masukan misalnya bagaimana badan ad hoc itu juga memperhatikan suara perempuan, memperhatikan juga suara disabilitas, keterwakilan perempuan, keterwakilan disabilitas. Jadi tidak hanya perempuan dan disabilitas itu hanya menjadi objek yang disuruh untuk memilih gitu ya, sementara mereka sebenarnya mampu untuk juga menjadi penyelenggara pemilu. Nah itu tadi yang muncul ya di rakor tersebut. Semoga nanti di Probolinggo khususnya juga perempuan ini tampil ya. Kita sih berharap, karena ini sudah dijamin oleh undang-undang, kita berharap misalnya minimal di setiap kecamatan itu ada PPK perempuannya misalnya. Ini menunggu Kartini Probolinggo muncul ini, Pak ya. Ini Kartini Probolinggo harus muncul di situ. Oke. Jadi bisa ditarik kesimpulannya Pak bahwa kesiapan KPU Kabupaten Probolinggo sendiri itu sudah benar-benar siap kapanpun pesta demokrasi itu dilaksanakan, siap. Saya kira ya harus siap gerak. Kita tahu bahwa di KPU itu kan hierarki. Kita ini di kalau dari sisi badan yang permanen kita berasal di paling bawah ya. Jadi setelah KPU Kabupaten itu ada KPU Jawa Timur, kemudian KPU RI. Nah, otomatis ya kita ngikuti regulasi yang ada, instruksi yang ada dari baik KPU Jawa Timur maupun KPU RI. Ya harus siap. Namun intinya memang benar-benar siap Pak ya, KPU Kabupaten Probolinggo Pak ya, siap ya. Saya kira segala sesuatu sudah kita betul-betul persiapkan secara matang, dan kami mohon doa restu dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo. Saya mohon doa restunya, semoga kami semua komisioner KPU Kabupaten Probolinggo dan seluruh staf, sekretariat, para kasubag dan sukor yang nanti akan menjadi penyelenggara dan melaksanakan hajatan pemilu serentak di tahun 2024 ini betul-betul diberikan kesehatan, kekuatan ya. Amin. Kemudian juga motivasi yang tinggi ya. Dan ini harus siap jadi dokter semua ya, mondok di kantor semua. Itu satu hal kewajiban ya, dan jangan berharap bahwa ada tanggal merah di kalender ya. Semuanya nanti tanggalnya jadi hitam semua 24 jam Pak 24 jam harus siap. Nah, ini kami berharap semua personil yang ada di KPU Kabupaten Probolinggo harus siap ya, baik secara lahiriah maupun batiniahnya untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Baik, menarik sekali Bapak ya. Baik teman pemilih, bagaimana? Sudah puas bincang dengan Ketua KPU sendiri? Semua sudah jelas dijawab langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Probolinggo sendiri tentang visi misi, bahwa visi misi KPU Kabupaten Probolinggo itu intinya adalah menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilihan umum yang luber dan jurdil. Luber artinya langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil, asas mandiri dan profesional. Untuk kegiatan KPU sebelum memasuki tahapan pemilu dalam masa pandemi ini, KPU tetap mengikuti instruksi dari KPU RI bagaimana pelaksanaan WFH. Namun demikian
kegiatan tetap berlangsung, tetap tahapan-tahapan sebelum pemilu, jadi rencana dan strategi tetap dilaksanakan dengan baik. Intinya kita tidak hanya berpangku tangan menunggu berakhirnya pandemi ini, sedangkan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Dan yang terakhir, untuk kesiapan KPU Kabupaten Probolinggo sendiri untuk menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 nanti, intinya KPU Kabupaten Probolinggo siap kapan saja melaksanakan pemilu serentak ini. Sekian, sudah puas ya semuanya? Siap dan siap, itu jawaban Pak Ketua. Jadi puas. Tapi tidak memuaskan ya, karena kita bukan pemuas. Artinya maksudnya akan ada sesi-sesi diskusi lagi, ada sesi-sesi podcast lagi nanti. Saya berharap tidak hanya berhenti di sini ya. Ya, baik teman-teman, kita akhiri bincang kita siang hari ini. Yang masih penasaran tentang KPU, terutama KPU Kabupaten Probolinggo, ikuti terus channel Bromo Ngobrol Demokrasi pada podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Salam sehat dan tetap semangat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.